wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semuanya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan sebuah kutub yang bertemakan menanamkan sikap sabar dan juga ikhlas dalam hati. Ada dua aspek di sini, yaitu sabar dan juga ikhlas. Nah, bagaimanakah kita menanamkan sikap sabar dan juga ikhlas di dalam hati? Ikhlas dan sabar memang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena bagi orang yang mengalami musibah atau mengalami ujian membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya. Sebagai umat muslim, janganlah kita pesimis dan juga putus asa terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus yakin bahwa apa yang telah Allah berikan itu adalah yang terbaik menurutnya. Terdapat salah satu kisah yang mencerminkan sikap sabar dan juga ikhlas, yaitu kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah, dan beliau juga mencerminkan salah satu sikap, yaitu sikap sabar dan juga ikhlas. Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian berupa penyakit yang 18 tahun lamanya. Tetapi Nabi Ayub tetap selalu berdoa dan berzikir kepada Allah, karena Nabi Ayub alaihissalam yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian di suatu ketika Nabi Ayub juga ditinggalkan oleh keluarganya, diasingkan, dan seluruh hartanya pun juga diambil. Walaupun begitu, Nabi Ayub alaihissalam tetaplah selalu bersabar dan juga ikhlas. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menjauh dan terasingkan dari desanya bersama dengan istrinya. Suatu ketika istrinya digoda oleh setan atau iblis, yang akhirnya membuat Nabi Ayub alaihissalam marah dan juga kesal. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berjanji ketika ia sembuh, ia akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Akhirnya Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa kesembuhan, yaitu dengan mandi dan juga minum air yang diberkahi oleh Allah. Nabi Ayub alaihissalam pun teringat dengan janjinya yang ketika sembuh akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Karena tidak tega, akhirnya Nabi Ayub pun diberikan mukjizat lain, yaitu diberikan keringanan oleh Allah, mencambuk istrinya dengan 100 ikat lidi dengan 1 kali saja. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam keadaan apapun dan situasi apapun, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersabar dan juga ikhlas. Dan ketika kita mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah, janganlah sombong dan tetap selalu menolong sesama, dan yang terpenting juga jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam menganjurkan untuk selalu bersikap sabar dan juga ikhlas, karena kedua sikap tersebut salinglah melengkapi. Karena jika kita sulit untuk sabar, maka sulit juga untuk akan ikhlas. Ikhlas yaitu murni, jernih, tanpa campuran apapun. Dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Islam. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Selanjutnya yaitu sabar. Sabar artinya menahan diri dari keluh kesah. Sabar juga akan menjanjikan pahala yang besar kepada kita jika mau bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat
Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Setiap yang dilakukan haruslah berlandaskan ikhlas dan juga niat. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sabar dan ikhlas, kemudian juga niat, pasti akan memberikan berkah dan pahala kepada kita. Dan ketika nantinya diberikan ujian oleh Allah, kita tidak akan lupa bahwa apa yang telah Allah berikan itu nantinya akan menuntun kita untuk menjadi lebih baik, sehingga kita mau dan mampu untuk selalu bersabar dan juga ikhlas. Emosi. Ketika diberikan musibah oleh Allah, terkadang emosi juga turut hadir. Karena itu mungkin hasutan dari setan. Sehingga kita tidak segan-segan untuk menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan Allah. Mengapa dan kenapakah saya yang harus diberikan ujian ini? Kenapa bukan orang lain? Mungkin Allah memberikan ujian tersebut untuk mengetes seberapa sabar dan seberapa ikhlaskah kita, dan seberapa bersyukurkah kita terhadap apa yang telah Allah berikan. Kemudian keutamaan sabar. Sabar ternyata memiliki banyak keutamaan. Di antaranya akan diberikan ganjaran bagi mereka yang mau bersabar. Yang kedua, akan memperoleh ampunan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ternyata orang yang sabar itu termasuk orang yang mulia. Yang keempat, akan diberi keselamatan jika kita mampu untuk mengontrol emosi dan mampu untuk selalu bersabar. Ikhlas merupakan ibadah yang tidak bisa diukur karena ikhlas berlandaskan hati. Kemudian keutamaan dari ikhlas, yaitu ikhlas merupakan perintah langsung dari Allah. Kemudian ikhlas syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah. Yang ketiga, merupakan cerminan hati manusia. Allah menilai manusia itu bukan dari perilaku, wajah, atau apapun itu, tetapi dari hati manusia. Yang keempat, ketika kita mampu ikhlas, hati akan menjadi lapang, tenang. Yang kemudian yaitu tidak akan rugi jika kita mau bersabar dan juga ikhlas. Karena sabar dan ikhlas akan datangkan pahala dan keberkahan di dalam hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.